Halo, perkenalkan, nama saya Charles Afwan Manurung. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sejarah dan peristilahan. Pada slide ini menjelaskan sejarah singkat administrasi negara. Yang pertama ialah masa Renaissance. Masa ini dipegang sepenuhnya oleh raja dan bersifat sentralistik. Yang kedua ialah masa sesudah Renaissance atau dapat dikatakan dengan John Locke dan Montesquieu atau pemisah kekuasaan. Power tend to corrupt, but absolute power corrupt absolutely. Ini merupakan pemikiran kata dari Lord Acton. Ia meyakinkan kekuasaan itu cenderung korup. Pada slide ini terdapat diagram administrasi negara. Yang pertama, ada penjelasan Utrecht. Utrecht menjelaskan jabatan-jabatan aparat administrasi di bawah pimpinan pemerintahan melakukan sebagian dari pekerjaan pemerintah. Yang kedua, Dimok and Dimok menjelaskan aktivitas negara dalam melaksanakan kekuasaan politiknya. Dalam arti sempit, aktivitas badan eksekutif dan kehakiman atau khususnya aktivitas badan eksekutif sajalah yang melaksanakan di dalam pemerintahan. Selanjutnya, pada slide ini menjelaskan lahirnya hukum administrasi negara. Secara teoretik, hukum administrasi negara merupakan fenomena kenegaraan yang keberadaannya sudah diatur oleh negara hukum. Konsep negara hukum juga sudah ada pada zaman Yunani kuno. Hukum administrasi juga dapat dikatakan samar-samar. Pada abad 16, hukum administrasi sempat hilang dan muncul lagi pada abad 20. Slide ini menjelaskan beberapa ahli tentang negara hukum. Yang pertama ada pendapat para ahli F.J. Stahl, Restart. Yang pertama poin Ground-Trachtenberg. Poin kedua Seding van Machten. Poin yang ketiga Whitmed Eichhardt van Baster. Dan yang poin keempat Administrative Rechtspraak. Yang kedua ada pendapat para ahli evidisi tentang rule of the law. Poin yang pertama Supremacy of the law. Poin kedua, equality before the law. Dan poin yang ketiga, predominance of legal spirit. Peristilahan hukum administrasi negara dikemukakan oleh 3 negara besar. Yang pertama, Prancis, Jerman, dan Belanda. Slide ini menjelaskan tentang Staten Administrative Right. Yang pertama, menurut Baster Right, diterjemahkan secara seragam dengan pemerintahan. Poin yang kedua, administrative right, menerjemahkan dengan tata usaha pemerintah, tata pemerintah, tata usaha negara, dan ada yang menerjemahkan dengan administrasi saja. Di Indonesia, hukum administrasi negara di Indonesia merupakan warisan dari pemerintahan Belanda. Istilah di Indonesia antara lain ialah hukum administrasi negara, hukum tata usaha negara, hukum tata pemerintahan, dan yang terakhir hukum administrasi. Di Indonesia, pertemuan pengasuh mata kuliah di Cibulan pada tanggal 26 Maret 1973 memutuskan untuk menggunakan istilah hukum administrasi negara dengan catatan tidak menutup kemungkinan bagi fakultas lain untuk menggunakan istilah lain. Pada peradilan terhadap perselisihan administrasi negara di Indonesia dilakukan di Pengadilan Tata Usaha Negara atau PT UN.